hari Minggu. Teman-teman, sudah siap untuk beribadah hari ini? Tentu siap dong. Sebelum mulai, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, ajak papa dan mama menemani kalian untuk beribadah. Kedua, pakailah pakaian rapi dan sopan. Ketiga, beribadahlah dengan senang hati. Keempat, saat ibadah, teman-teman jangan sambil makan, jangan sambil bermain, apalagi sampai tidur-tiduran ya. Kelima, siapkan Alkitab dan persembahanmu. Oke, selamat beribadah bersama teman-teman. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Oke. Sudah siap dengan uang persembahannya? Oke. Lonceng gereja sudah berbunyi, memanggil adik-adik dan kakak untuk beribadah. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi dengan bunyi lonceng gereja. Dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Ku dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami untuk senantiasa datang beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita masih senantiasa bersuka cita, bahagia dalam mengikuti ibadah. Mari adik-adik masih dalam suasana berdiri, kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
Semua naik kelas? Pasti semua naik kelas. Semua bersyukur? Ya, semua harus bersyukur. Karena sepanjang 1 semester kemarin, adik-adik sudah ditolong oleh Tuhan dalam belajar, dalam menempuh pendidikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar untuk adik-adik dalam belajar, sekalipun harus belajar di rumah karena dibatasi oleh adanya corona. Nah, kita harus tetap bersyukur Tuhan senantiasa menyertai adik-adik sekalipun belajar dari rumah dan memberikan prestasi yang baik dengan kenaikan kelas. Mari adik-adik kita menyanyi terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik semua, mendengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini atas segala kebaikan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan Yesus, sertai kami di dalam mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Demikian pun kepada adik-adik semua, serta ya Tuhan Yesus, agar boleh mendengarkan cerita dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua siapkan hati dan siapkan Alkitabnya. Kita mendengarkan cerita hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau bertanya, siapa yang suka makan roti? Ayo. Ternyata hampir semua suka makan roti. Ada yang tahu rasanya roti itu kayak bagaimana? Iya, rasanya enak, rasanya manis. Adik-adik, ternyata roti merupakan salah satu makanan pokok bangsa Israel. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama cerita hari ini. Adik-adik semua, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, tibalah mereka di sebuah daerah yang diberi nama Mara. Adik-adik, ternyata di Mara semua airnya rasanya pahit. Dan sepertinya bekal yang dibawa oleh bangsa Israel berupa minuman juga semuanya sudah habis. Mereka mau minum, tapi rasa air yang ada di Mara rasanya pahit, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa sebagai pimpinan mereka. Musa pun datang kepada Tuhan, berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan pun akhirnya menyarankan kepada Musa untuk terus melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel pun melanjutkan
melanjutkan perjalanan mereka sehingga mereka tiba di sebuah daerah yang disebut Elim. Nah, adik-adik, di Elim bangsa Israel mendapatkan banyak sekali air sehingga mereka bisa minum kembali. Mereka sudah tidak kehausan lagi. Nah, adik-adik, tapi ada lagi masalah yang mereka didapatkan oleh bangsa Israel. Mereka pun jadi kelaparan lagi. Bekal mereka juga sudah habis. Seperti biasa, bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa. Musa pun kembali datang kepada Tuhan dan mohon petunjuk dalam doa kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel, sama seperti Tuhan sayang kepada kita semua. Adik-adik, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti pada pagi hari dan akan memberikan burung puyuh pada sore harinya. Adik-adik, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di sebuah padang gurun, yaitu padang gurun Sin. Nah, adik-adik, pada sore hari datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dijadikan makanan oleh bangsa Israel. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, turunlah hujan roti seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun adik-adik, roti yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Israel hanya dapat dimakan sekali saja, pada pagi hari saja. Pada siang hari, roti yang akan disimpan oleh bangsa Israel untuk dijadikan makanan lagi akan menjadi busuk. Karena Tuhan menurunkan atau memberikan roti kepada bangsa Israel setiap harinya. Jadi besoknya lagi Tuhan lagi menurunkan roti untuk dijadikan makanan oleh bangsa Israel. Ketika ada orang yang mengambil roti dan disimpan, rotinya tidak bisa dimakan lagi untuk keesokan harinya. Namun adik-adik, pada hari yang ke-6 atau hari Sabat, Tuhan memperbolehkan bangsa Israel untuk mengambil roti untuk dimakan 2 hari. Adik-adik, Tuhan memberikan hari ke-7 atau hari Sabat untuk tidak bekerja bagi bangsa Israel, tapi untuk beristirahat dan beribadah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan melalui Musa menyarankan atau menyuruh bangsa Israel untuk mengambil roti atau manna untuk dimakan atau dipakai selama 2 hari pada hari ke-6. Adik-adik semua, roti atau manna dijadikan bangsa Israel sebagai makanan pokok mereka selama 40 tahun. Adik-adik semua, demikianlah cerita kita pada hari ini. Adik-adik semua, cerita kita hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Kakak ulangi ya. Dari Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Dengan judul Roti Manna dari Surga. Roti Manna dari Surga. Adik-adik semua, ceritanya boleh dibaca setelah kita beribadah ya. Adik-adik semua, seperti Tuhan sudah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, demikian Tuhan Yesus juga tetap menyertai kita semua, menyayangi kita, tidak hanya adik-adik semua, tidak hanya kakak, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada mama, papa, kakak, adik, dan semua orang. Untuk itu, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua.
mari kita menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Adik-adik semua, mari lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Secara khusus ya Tuhan Yesus, sepanjang seminggu lamanya Engkau tetap memelihara dan menyertai kami anak-anak-Mu. Engkau sudah menyertai kami ketika kami belajar di rumah, ketika kami bermain, dan ketika kami membantu kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena anak-anak kami boleh menerima raport mereka, dan kami bersyukur karena anak-anak kami boleh dinyatakan naik ke kelas masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu mendoakan anak-anak kami dalam seminggu lamanya ke depan. Ya Tuhan Yesus, berkati mereka ketika mereka mengisi masa liburan mereka, meskipun mereka harus mengisi liburan mereka dengan tetap di rumah saja. Ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan dan kesehatan yang cukup kepada mereka semua. Ya Tuhan Yesus, jika ada anak-anak kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, ya Tuhan, datanglah Engkau sebagai dokter yang tiada kelihatan menjamah setiap tubuh mereka yang sakit. Dan jika ada anak-anak kami yang lalai untuk beribadah, ya Tuhan Yesus, Engkau sadarkan mereka sehingga minggu-minggu yang akan datang mereka juga boleh beribadah seperti yang dilakukan oleh adik-adik yang lain. Ya Tuhan Yesus, melalui syafaat kami ini juga kami datang mendoakan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus sertai mereka di dalam mereka bekerja. Tuhan Yesus yang tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mama dan papa kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga datang mendoakan kakak-kakak pembimbing kami. Tuhan Yesus juga tetap memelihara mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang cukup kepada mereka. Sertai mereka yang sudah bekerja, sertai mereka juga yang masih menuntut ilmu. Biarlah kasih setia Tuhan juga selalu menyertai kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, melalui ibadah kami pada saat ini, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar boleh dipergunakan dengan baik dalam pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan yang masih ada pada kedua orang tua kami, ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati agar boleh dipergunakan dengan baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mendoakan bangsa dan negara kami, terlebih khusus dalam menghadapi masa pandemi saat sekarang ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya situasi yang dialami oleh bangsa kami saat ini benar-benar boleh pulih dari virus corona, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali hidup seperti biasanya. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu, di mana Engkau sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah menyertai ibu
ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati kita, Dia yang akan senantiasa menjaga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kembali kita menyanyikan satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.